Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang multikolinearitas. Dalam asumsi klasik kedua seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, dikatakan bahwa untuk mendapatkan taksiran parameter yang bersifat BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator, adalah tidak terdapatnya multikolinearitas dalam model. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konsep multikolinearitas, konsekuensi adanya multikolinearitas, cara mendeteksi keberadaan multikolinearitas, dan bagaimana memperbaiki model dengan multikolinearitas serta penggunaan FU untuk menguji keberadaan dan perbaikan terhadap kasus multikolinearitas. Konsep dari multikolinearitas. Masalah multikolinearitas pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1934. Ia mendefinisikan bahwa multikolinearitas sebagai suatu keadaan di mana terjadi korelasi linear yang perfect atau eksak di antara sebagian atau semua variabel bebas dalam model regresi, sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya. Adanya korelasi dalam model itu merupakan hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari. Justru adanya hubungan antar variabel dalam suatu model dapat memberikan hasil taksiran yang valid. Namun demikian, korelasi yang dimaksud bukanlah korelasi yang bersifat linear yang dapat mengakibatkan gagalnya proses estimasi, yaitu jika multikolinearitasnya sempurna, dan adanya kesulitan dalam inferensi, yaitu akibat adanya multikolinearitas yang tidak sempurna. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya multikolinearitas pada suatu model, yaitu yang pertama, proses dan cara dalam pengambilan data serta kecilnya ukuran sampel yang digunakan. Pengambilan sampel yang tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur dapat menjadi pintu awal penyebab terjadinya multikolinearitas. Jumlah sampel yang terlalu kecil dapat mengakibatkan semakin jelasnya keterkaitan antar data. Oleh karena itu, dalam pendekatan kuantitatif selalu menyarankan untuk digunakannya sampel dalam ukuran yang relatif besar. Yang kedua adalah adanya pola pergerakan data yang relatif sama atau saling terkait. Pola pergerakan data dalam setiap variabel memiliki kontribusi menyebabkan terjadinya multikolinearitas. Meskipun secara definisi operasional, variabel yang berbeda pasti memiliki data yang berbeda. Data yang berbeda antar variabel seharusnya juga memiliki keterkaitan yang rendah. Namun, bukan perbedaan data yang dimaksud sebagai penyebab multikolinearitas, tetapi pola pergerakan data antar variabel. Maksudnya, jika data-data dalam masing-masing variabel berubah dengan pola-pola yang sama atau mirip dengan perubahan data dalam variabel lainnya, maka dikatakan antar variabel tersebut memiliki pola pergerakan data yang sama atau mirip. Adanya pola pergerakan data yang sama itulah yang ternyata juga menjadi penyebab terjadinya multikolinearitas. Pola-pola tersebut terjadi sebagai konsekuensi digunakannya data yang bersifat time series. Misalnya, jika dalam suatu penelitian digunakan variabel bebas pendapatan individu dengan ukuran rumah, maka secara definisi keduanya berbeda. Namun ternyata pola data dari keduanya sama atau saling terkait. Jika pendapatan individu menunjukkan pola meningkat, maka ukuran rumah juga berpola meningkat. Hal inilah yang disebut dengan multikolinearitas. Lalu selanjutnya ada spesifikasi model. Spesifikasi model ini maksudnya bahwa dalam membentuk model ekonometrika dapat dilakukan dengan cara menyimplifikasikan teori atau memodifikasi model dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, proses simplifikasi maupun modifikasi model memberikan kemungkinan dapat menghilangkan terjadinya multikolinearitas. Namun, terkadang simplifikasi atau modifikasi model justru berdampak pada terjadinya multikolinearitas. Misalnya, penambahan bentuk polinomial yang dapat berpotensi menimbulkan multikolinearitas jika data-data yang digunakan dalam variabel tersebut memiliki range yang kecil.
Spesifikasi model yang sering dilakukan adalah memasukkan variabel bebas yang tidak relevan atau belum memasukkan variabel bebas yang relevan yang seharusnya terdapat dalam model atau omitted variable. Lalu selanjutnya adalah adanya variabel kelambanan atau lag dalam variabel bebas pada model regresi. Variabel kelambanan atau lag merupakan suatu variabel yang dihasilkan dengan cara melakukan generate series terhadap variabel bebas asal. Adanya variabel bebas yang merupakan lag dari variabel bebas asal akan mengakibatkan tingginya nilai korelasi di antara kedua variabel tersebut. Dan yang terakhir yaitu model yang overdetermined. Model yang baik adalah model yang bersifat sederhana. Namun demikian, kesederhanaan yang dimaksud bukanlah berarti bahwa hanya terdapat sedikit variabel bebas dan sedikit sampel yang digunakan. Dalam suatu model, itu terkadang peneliti melupakan bahwa jumlah variabel yang digunakan di model harus lebih kecil dibandingkan jumlah sampelnya. Artinya, jika digunakan model dengan 5 variabel bebas, maka jumlah sampel yang digunakan tidak boleh kecil dari 5. Umumnya, kondisi demikian dapat ditemui pada penelitian di bidang medis yang memang tidak memerlukan banyak sampel yang dapat melakukan analisis data. Lalu selanjutnya adalah konsekuensi multikolinearitas. Multikolinearitas yang disebabkan karena adanya hubungan linear sempurna di antara variabel bebas dengan tidak mengubah sifat parameter yang dihasilkan dari metode OLS sebagai BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator. Sifat parameter yang dihasilkan masih valid dan dapat mencerminkan kondisi populasi dalam suatu model, serta masih bersifat terbaik di antara estimator yang bersifat linear sebagai konsekuensi dari nilai-nilai varian yang masih minimum. Namun demikian, keberadaan multikolinearitas juga memiliki dampak negatif, yakni varian parameter dapat bernilai lebih besar sebagai konsekuensi dari jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit. Konsekuensinya, hasil estimasi memberikan tingkat presisi yang relatif rendah dan mengakibatkan kemampuan yang rendah dalam menolak hipotesis. Konsekuensi lanjutan dari kemungkinan terjadinya nilai-nilai varian parameter yang menjadi lebih besar adalah standar error atau yang merupakan akar dari varian juga semakin besar. Jika standar error parameter membesar, maka dapat menurunkan nilai T statistiknya. Hal ini dikarenakan nilai T statistik sangat sensitif terhadap perubahan standar error. Jika nilai statistik semakin kecil, maka jika nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai T tabel, juga akan menolak nilai yang lebih rendah. Artinya, kemungkinan menolak hipotesis 0 juga rendah atau tidak signifikan, sehingga konsekuensinya adanya multikolinearitas mengakibatkan turunnya kemampuan terhadap penolakan hipotesis 0 atau bias hipotesis. Konsekuensi lain dari adanya multikolinearitas adalah nilai koefisien determinasi atau R kuadrat cenderung tinggi, sehingga menyulitkan peneliti dalam menganalisis kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Lalu selanjutnya yaitu mendeteksi multikolinearitas. Terdapat beragam cara untuk menguji keberadaan multikolinearitas dalam suatu model. Yang pertama yaitu memahami definisi operasional dan pengukuran variabel. Multikolinearitas merupakan kondisi tentang adanya hubungan di antara variabel bebas dalam suatu model. Keberadaan hubungan tersebut terjadi berawal dari definisi operasional dan pengukuran variabel. Daripada data pada setiap variabel dapat berkorelasi kuat terhadap data pada variabel lainnya. Umumnya disebabkan karena penggunaan definisi variabel dan pengukuran yang sama. Misalnya variabel pengangguran jika dikorelasikan terhadap dirinya sendiri akan menghasilkan korelasi yang kuat atau sempurna. Sebaliknya, variabel pengangguran jika dikorelasikan dengan variabel kemiskinan menghasilkan korelasi yang tidak kuat atau kurang.
Namun demikian, penggunaan variabel dengan definisi operasional yang berbeda serta pengukuran yang berbeda juga tidak berarti bahwa korelasi keduanya juga rendah. Adanya pola pergerakan data yang sejajar atau sama juga mengindikasikan adanya korelasi yang kuat di antara keduanya. Misalnya kita ingin mengetahui korelasi antara variabel ukuran rumah dengan variabel pendapatan. Secara definisi dan pengukuran, kedua variabel tersebut berbeda dan memiliki data yang berbeda pula. Namun ternyata pola kedua data tersebut terkait erat. Jika pendapatan individu cenderung meningkat, maka ukuran rumah yang dimiliki pun cenderung meningkat. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya multikolinearitas. Dengan kata lain, deteksi awal keberadaan multikolinearitas dapat diketahui dari definisi operasional, pengukuran variabel, serta pola-pola data dalam variabel. Lalu yang kedua adalah menganalisis matriks korelasi parsial. Nah, jika digunakan matriks korelasi, maka deteksi multikolinearitas dilakukan dengan cara menganalisis nilai-nilai korelasi di antara variabel bebasnya ya. Menurut Gujarati, kalau nggak salah mengatakan bahwa bila korelasi antar dua variabel bebas melebihi 0,8, maka multikolinearitas menjadi masalah yang sangat serius. Nah, di sini juga Gujarati juga menambahkan bahwa apabila korelasi antar variabel penjelas tidak lebih besar dibanding korelasi variabel terikat dengan masing-masing variabel penjelas, maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah yang serius. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila angka korelasi lebih kecil dari 0,8, maka dapat dikatakan telah terbebas dari masalah multikolinearitas. Namun demikian perlu dipahami bahwa deteksi keberadaan multikolinearitas menggunakan matriks korelasi hanyalah untuk menunjukkan nilai korelasi di antara variabel. Sementara korelasi tidak sama dengan multikolinearitas. Artinya, korelasi yang tinggi di antara variabel bebas tidak selalu berarti bahwa terjadi multikolinearitas. Hal ini karena perilaku variabel dalam model bersifat stokastik, sehingga konsekuensi dari nilai-nilai korelasi antar variabel tidak dapat ditentukan dengan pasti. Oleh karena itu, adanya nilai korelasi yang tinggi seharusnya dimaknai sebagai indikasi kemungkinan terjadinya multikolinearitas dan bukan sebagai pedoman untuk melihat terjadinya multikolinearitas. Untuk memberikan keyakinan kemungkinan terjadinya multikolinearitas dengan berpedoman pada informasi nilai korelasi, maka diperlukan pengujian lanjutan. Pengujian yang dimaksud adalah menguji model secara parsial. Jadi terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan keberadaan multikolinearitas berdasarkan angka-angka korelasi dalam matriks korelasi. Yang pertama adalah melakukan regresi parsial antar variabel bebas. Rasionalitas penggunaan metode ini adalah bahwa multikolinearitas terjadi karena adanya korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Oleh karena itu, untuk membuktikan tingginya nilai korelasi, maka jika salah satu variabel bebas dijadikan variabel terikat dan diestimasi terhadap variabel bebas lainnya dan menghasilkan nilai pengaruh yang signifikan, itu berarti bahwa kedua variabel tersebut memang berhubungan cukup kuat seperti nilai korelasinya. Yang kedua, membandingkan nilai R kuadrat model parsial dengan nilai model utama. Jadi metode kedua ini merupakan kelanjutan dari metode poin yang pertama ya, poin A tadi, yaitu dengan melakukan perbandingan nilai R kuadrat kedua model. Model utama harus menghasilkan nilai R1 kuadrat dan model kedua menghasilkan nilai R2 kuadrat. Jika nilai R2 kuadrat atau R kuadrat model parsial lebih besar dari R kuadrat 1 atau R kuadrat model utama, maka dikatakan terdapat multikolinearitas dalam model. Jika uji signifikansi menggunakan uji tes statistik diperoleh bahwa misalnya nih X2 nya signifikan, maka dikatakan antara X1 dan X2 memiliki hubungan yang kuat atau terdapat multikolinearitas dan seterusnya untuk signifikansi variabel bebas lainnya.
Selanjutnya juga dapat diujikan dengan mengganti variabel terikatnya dengan X2 ataupun X3 ataupun X4. Yang ketiga, mengecek keberadaan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat itu menunjukkan kemampuan variabel bebas menjelaskan perilaku variabel terikatnya. Semakin besar nilai R kuadrat suatu model, maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Misalnya nilai R kuadrat suatu model adalah 0,98, artinya bahwa variabel bebas dapat menjelaskan prediksi variabel terikatnya sebesar 98% dan sisanya sebesar 2% yang dijelaskan oleh error term. Berdasarkan pemahaman terhadap nilai R kuadrat, jika suatu model memiliki nilai R kuadrat yang besar, maka sudah seharusnya lah pengujian signifikansi atau uji T terhadap masing-masing variabel bebas menghasilkan nilai signifikansi yang tinggi pula. Namun tergantung didapati suatu fakta bahwa nilai R kuadrat yang tinggi ternyata hanya menghasilkan nilai pengujian signifikansi atau uji T yang rendah. Misalkan jika dalam suatu model dengan 5 variabel bebas menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 0,98 dan ternyata dari kelima variabel bebas tersebut hanya 2 variabel bebas yang signifikan secara statistik. Hal inilah yang disebut dengan multikoliniaritas. Dengan kata lain, multikoliniaritas terjadi ketika R kuadrat cukup tinggi, namun hanya sedikit variabel bebas yang signifikan secara statistik. Lalu selanjutnya adalah melihat nilai variance inflation factor atau VIF. Di sini nilai variance inflation factor atau VIF itu adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. VIF itu tidak lain adalah mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas atau X. Keterkaitan antara VIF dengan R kuadrat adalah bahwa bila nilai VIF itu merupakan fungsi dari nilai R kuadrat. Nah, ini nilai variance inflation factor atau VIF itu dapat dihitung dengan cara 1 dibagi 1 min R kuadrat. Nah, di sini semakin besar nilai R kuadrat, maka nilai VIF-nya juga semakin tinggi atau semakin kuat adanya collinearity. Misalnya, jika R kuadratnya kita hitung kita dapat 0,8, maka kalau kita hitung nilainya VIF itu adalah 5. Sementara kalau R kuadratnya 0,95 akan menghasilkan VIF-nya 20. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin besar pula nilai VIF-nya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus waspada jika mendapati hasil estimasi dengan nilai R kuadrat cenderung tinggi. Meskipun tidak terdapat batasan baku mengenai nilai VIF dikatakan tinggi, namun beberapa buku ekonometrika menyatakan bahwa nilai VIF di atas 5 merupakan warning bahwa multikoliniaritas terjadi pada model. Namun beberapa versi lainnya mengatakan bahwa nilai VIF di atas 10 merupakan warning keberadaan multikoliniaritas dalam model. Nah, dari keempat metode untuk mendeteksi keberadaan multikoliniaritas tersebut, bagaimana cara yang tepat dan cepat untuk mendeteksi multikoliniaritas dalam model? Bagi saya, itu dikarenakan multikoliniaritas merupakan gejala korelasi kuat dalam model, sementara salah satu ukuran kebaikan model adalah R kuadrat, dan nilai R kuadrat itu merupakan fungsi dari nilai VIF, maka deteksi multikoliniaritas dapat dilakukan dengan yang pertama mencek nilai R kuadrat model. Setelah mencek nilai R kuadrat, lalu cek signifikansi variabel bebas menggunakan uji T. Lalu selanjutnya cek matriks korelasi antar variabel bebas, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Jika R kuadrat tinggi, maka seharusnya banyak variabel bebas yang signifikan, serta adanya signifikansi variabel bebas karena antar variabel bebas memiliki nilai korelasi yang relatif rendah. Jika kondisi sebaliknya, maka pertanda multikoliniaritas terjadi, yaitu R kuadrat tinggi, sedikit variabel bebas yang signifikan, korelasi antar variabel bebas. Lalu selanjutnya adalah perbaikan multikoliniaritas.
Tindakan perbaikan terhadap terjadinya multikolinearitas dalam suatu model dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi mengenai keterkaitan antar variabel. Dalam membentuk suatu model, seorang peneliti akan berusaha mempelajari berbagai pustaka baik berasal dari teori maupun studi empiris terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan penelusuran tersebut akan dihasilkan suatu temuan mengenai keterkaitan antar variabel yang akan digunakan dalam model. Nah, informasi keterkaitan tersebut dapat berupa definisi operasional, pengukuran maupun bentuk-bentuk lainnya. Informasi tersebut penting digunakan untuk memperbaiki suatu model yang terkena multikolinearitas. Selanjutnya adalah menambah data. Estimasi terhadap model regresi mempersyaratkan adanya kecukupan data. Digunakannya metode random sampling dalam pendekatan kuantitatif diharapkan dapat membantu peneliti dalam memperoleh jumlah sampel dan data dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, setiap estimasi terhadap model regresi yang diharapkan telah menggunakan data dalam jumlah yang relatif banyak. Semakin banyak data yang digunakan akan memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, jika terdapat masalah multikolinearitas, maka upaya awal untuk melakukan perbaikan yang dapat dilakukan adalah melakukan penambahan jumlah data. Seyogianya, peneliti tidak perlu meminimalkan jumlah data yang digunakan. Sebaliknya, berpikiran untuk menggunakan data sebanyak-banyaknya. Semakin banyak jumlah data berarti yang pertama adalah deviasi data mengecil, yang kedua degree of freedom-nya meningkat, yang ketiga nilai T statistik membesar, yang keempat uji hipotesis menghasilkan penolakan terhadap hipotesis nol atau signifikan. Lalu selanjutnya adalah menggabungkan data time series dan data cross section. Estimasi terhadap model regresi dapat menggunakan data time series maupun data cross section. Penggunaan jenis data dalam suatu model dapat diketahui dari simbol model yang dipakai. Misalnya, jika digunakan data time series, maka simbol yang dipakai adalah T. Dan jika digunakan data cross section, digunakan simbol I. Nah, multikolinearitas dapat terjadi pada kedua model tersebut. Untuk memperbaikinya adalah dengan cara menggabungkan kedua jenis data dalam model yang sama. Penggabungan data baik time series dan cross section itu dikenal dengan nama pooling atau data panel. Dengan melakukan penggabungan tersebut, maka sifat dan struktur dari data menjadi berubah. Perubahan tersebut berdampak pada rendahnya multikolinearitas. Dikarenakan hubungan antar variabel bebas tidak hanya dapat terjadi pada periode waktu time series atau time series ya, namun juga data terjadi pada lintas ruang atau cross section. Artinya, kemungkinan terjadinya hubungan antar variabel menjadi rendah. Pemahaman terkait penggabungan data itu akan dibahas tersendiri pada bab tersendiri, yaitu model dengan data panel. Selanjutnya adalah mengeluarkan variabel yang terdeteksi multikolinearitas. Cara yang paling sederhana dan mudah untuk mengatasi adanya multikolinearitas adalah dengan cara mengeluarkan satu atau lebih dari variabel bebas yang terdeteksi memiliki kolinearitas yang tinggi. Misalnya, jika hasil perhitungan pada matriks korelasi didapati bahwa korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,85, maka nilai tersebut mengindikasikan bahwa keduanya berhubungan sangat kuat. Jika kedua variabel tersebut dimasukkan dalam model dan diregresi, akan menghasilkan kemungkinan adanya multikolinearitas. Jadi berdasarkan informasi tersebut, maka untuk menghindari terjadinya multikolinearitas, peneliti dapat memilih di antara dua variabel tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam model. Misalnya, peneliti memilih variabel X1. Jika digunakan metode ini, maka multikolinearitas dapat dihindari. Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa menghilangkan variabel dalam suatu model berarti biaya. Maksudnya biaya di sini adalah bahwa data yang telah terkumpul maupun teori yang telah digunakan kemungkinan menjadi tidak terpakai seiring dengan tidak digunakannya variabel tersebut dalam model. Oleh karena itu, meskipun metode ini merupakan metode yang mudah namun memiliki konsekuensi yang cukup mahal, tidak setiap peneliti merelakan untuk menghilangkan variabel dalam suatu model penelitian hanya karena masalah multikolinearitasnya saja.
Selanjutnya adalah transformasi variabel. Pembentukan suatu model memang harus mengacu pada teori dan studi-studi terdahulu serta mengikuti prosedur ekonometrika. Namun demikian, faktor error dalam suatu model merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, terdapat berbagai cara dan metode yang dapat ditempuh oleh setiap peneliti dalam merumuskan dan membentuk model. Berbagai model ekonometrika mulai dari yang sederhana hingga kompleks merupakan suatu konsekuensi dari upaya peneliti mendapatkan model terbaik. Salah satunya untuk memperbaiki multikolinialitas adalah dengan melakukan transformasi variabel. Transformasi variabel dari bentuk level menjadi bentuk logaritma natural atau ln dapat meminimalisir terjadinya multikoliniaritas. Bahkan, transformasi tersebut menghasilkan temuan bahwa hubungan yang bersifat elastisitas antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Namun demikian, untuk melakukan transformasi tersebut perlu memperhatikan kaidah menurut konsep ekonometrika. Nah, kaidah tentang transformasi variabel dijelaskan dalam bagian tersendiri. Oke, selanjutnya kita akan menguji atau melakukan pengujian asumsi klasik di aplikasi Fuse-nya ya untuk multikoliniaritas. Nah, di sini saya punya data dari data Longley ya, berisi data runtun waktu dari tahun 1947 sampai 1961. Nah, di sini ada sebanyak 15 series ya. Variabel yang digunakan di sini Y-nya ini adalah jumlah populasi yang bekerja. Y ini di sini saya tulis saja Y sama dengan jumlah populasi yang bekerja itu dalam $1.000. Lalu X1-nya itu adalah GNP, price deflator. Lalu X2-nya adalah GNP, itu tapi dalam jutaan dolar ya. Lalu X3 itu adalah jumlah orang yang tidak bekerja. Lalu X4 itu adalah jumlah tentara. X5 itu adalah jumlah populasi berusia di atas 14 tahun. Lalu X6 ini adalah atau time ya. Saya tulisnya di sini adalah time. Itu adalah indeks tahun. Sama dengan 1 untuk 1947 dan 2 untuk 1948 dan seterusnya ya. Oke, ini adalah data yang saya punya. Dan sekarang kita akan mencari multikoliniaritasnya. Oleh karena itu, kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Modelnya itu adalah YT. Ya, T itu adalah untuk time ya. T-nya berarti sama dengan beta 0 ditambah beta 1 beta 1 X 1T lalu ditambah beta 2 X 2T dan seterusnya ya. Ini sampai dia B6 ya.
Ini biar lebih mudah kita ganti saja dengan time ya, time T ditambah error termnya. Oke, ini adalah persamaan atau model yang akan kita buat dan akan kita estimasi. Nah, untuk melakukan estimasi dari data dan model tersebut, maka kita ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita buka view-nya terlebih dahulu. Jenis file, new work file. Nah, di sini startnya, date-nya tadi dari tahun 1947 sampai 1961 ya tadi ya. Ini frekuensinya adalah annual, lalu klik OK. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan datanya. Tadi ada X1 sampai time ya, X1, X2, X3, X4, X5 dan time serta Y. Jadi kita akan masukkan objeknya terlebih dahulu, new object. Ini series. Ini adalah X1. Lalu kita masukkan lagi. Di sini adalah X2. Objeknya di sini X3. Ini jangan lupa ya series ya. X4. X5. Dan yang terakhir adalah ada time, ada Y ya. Y time dulu. Oke, seluruh data sudah ya. Sehingga lalu kita blok, klik kanan, open as group. Nah, sehingga tampilannya seperti ini ya. Nah, atau bisa kita lebih mudah, kita blok dulu X1, X2, X3, X4, X5 biar berurutan. Time baru Y. Klik kanan. Oh, ini Y dulu ya, sorry. Y dulu, X1, X2, X3, X4, X5, lalu time. Klik kanan, open as group. Nah, dia berdasarkan yang kita klik dulu ya. Nah, lalu kita ubah datanya yang ini dari Y sampai X6 atau time-nya. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Kita blok. Lalu klik kanan, paste. Nah, ini sudah datanya sudah ada ya. Datanya sudah ada di sini. Oke, datanya sudah masuk X1, Y, X1, X2, X3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mengestimasi modelnya dengan cara quick estimation equation. Nah, di sini ya kita tinggal tulis Y terlebih dahulu, konstanta X1, X2, spasi X3, spasi X4, spasi X5 dan spasi time. Karena tadi kita pakai time ya. Lalu kita klik OK. Maka didapatlah hasilnya seperti ini ya. Didapatlah hasil seperti ini. Nah, di sini adalah R square Y-nya itu adalah 0,995512. Oke, biar lebih mudahnya kita tambahkan dulu di sini. Ya, di sini saya akan ketik di sini model utamanya ya di sini. Dimana di sini adalah variabel terikatnya. Dan di sini adalah R kuadratnya.
Oke, tadi di sini ini model ya, model. Di sini adalah model utama. Nanti kita akan cari model 1, model 2 sampai model 6. Di sini variabel terikatnya adalah y. Di sini x1, x2, x3, x4, x5 dan time. Tadi di sini didapat nilai R kuadratnya adalah 0, ini ya. Saya copy saja. Saya pindahkan di sini. Nah, ini adalah nilai R yang tadi ya untuk model utama, di mana y-nya adalah variabel terikatnya. Dan sekarang kita akan mencari variabel terikat untuk yang x1, x2, x3 dan seterusnya ya. Nah, sini sudah ya. Nah, di sini kita bisa lihat 0,995512. Jadi berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa nilai R kuadrat model relatif itu modelnya relatif tinggi, itu sebesar 0,995512 disertai dengan sejumlah variabel yang tidak signifikan secara statistik. Kita bisa lihat di sini nggak signifikan karena dia lebih dari 0,05, yaitu yang nggak signifikan adalah x1, lalu x5 ya, x1, x5. Oh, ini sama x2 ya, x1, x2 dan x5 karena dia lebih dari 0,05. X1 di sini 0,8, x2 0,4 dan x5 0,8. Ya, jadi dia tidak signifikan. Oleh karena itu hasil tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas. Jadi guna memberikan hasil yang meyakinkan, maka temuan tersebut perlu diklarifikasi dengan menampilkan hasil korelasi antar variabel bebas. Jadi untuk menampilkan hasil korelasinya kita bisa lihat yaitu dengan cara quick group station. Lalu di sini ada namanya correlation. Nah, di sini ada y, x1, x2, x3 dan seterusnya ya. Sampai time. Di sini kita nggak perlu y-nya ya. X1, x2, x3, x4, x5 dan time. Lalu kita klik OK. Nah, kita dapat di sini datanya, di sini bisa lihat di sini. Berdasarkan hasil pengujian korelasi diketahui bahwa nilai-nilai korelasi yang relatif besar. Kita bisa lihat di sini x2 yaitu sebesar 0,99. Lalu x5-nya 0,98. Lalu time-nya 0,99. Nah, di sini hal ini mengindikasikan adanya hubungan korelasi yang kuat di antara variabel bebas yang memperkuat indikasi adanya multikolinearitas antara variabel bebas. Jadi perlu diingat bahwa korelasi yang tinggi tersebut bukanlah syarat cukup, namun hanya syarat perlu adanya multikolinearitas. Selanjutnya, untuk lebih memastikan adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan metode Klein. Metode Klein itu membandingkan nilai koefisien determinasi dari model regresi utama dengan nilai regresi dari persamaan regresi auxiliary atau regresi semu antar variabel bebas. Nah, jadi kita akan membandingkan ya. Ini tadi gimana model satunya itu adalah tadi kita pakai model yang ini ya. Saya copy dulu. Nah, di sini adalah YT. Tapi model satunya kita ganti dengan X1T, beta 01, beta 11 ya di sini. X2T, lalu beta 21, X3T, beta 31, X4T, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1,
beta 31, sorry. Terus X 4T, lalu beta 41 X 5T, beta 51 X, ini adalah X time ya, lalu tambah error term ya. Nah, ini adalah model yang pertama. Nah, di sini ada model sampai model ke-6 ya. Nah, di sini ada modelnya sampai model ke-6. Tinggal kita rubah saja. Nah, di sini kita ganti dengan X2T, beta 02, beta 12, beta 22, beta 32, beta 42, dan beta 52. Lalu di sininya E2T. Berarti yang tadi sini adalah E1T. Lalu selanjutnya model ketiga kita rubah saja angkanya. Oh iya, karena di sini ada X2T ya, maka ini kita ganti ini X1T ya, karena X2T-nya di sini. B12 X1T, B22 X2T. Oke. Lalu di sini X3T, berarti sini B13 X2T. Nah, ini ada X3-nya, berarti ini kita ganti dengan ini B13 1T ya. X1T, B23 X2T, B33 X4T, B43 X5T, B53 X time T, E3T. Lalu yang ini model yang keempat, B04, B14 X1T, B24 X2T, B34 X3T, B44. Nah, di sini X 5T ya, langsung ya. B54 X time T dan E4T. Begitu juga untuk model yang kelima, B15 X1T, B25 X5T, X2T, B35 X3T, B45 X4T, B55 time T, E5T. Oh, ini belum dirubah ya. Lalu model yang ini time T ya, X6 itu kita ganti dengan time T, B06, beta 06, B16 X1T, B26
X2T, ini modelnya, kita buat modelnya terlebih dahulu. B36 X3T, B46 X4T, B56 X5T, lalu di sini E6T. Oke, sudah buat modelnya, maka kita akan mengestimasinya, yaitu untuk model yang pertama, yang ini X1, di mana X1-nya menjadi variabel terikatnya ya. Di sini X1-nya menjadi variabel terikatnya, sehingga kalau kita mau mengestimasinya dengan cara quick, lalu di sini ada estimate equation. Nah, di sini karena X1-nya menjadi variabel terikat, berarti X1-nya kita tulis dulu, lalu konstanta X2 spasi X3 spasi X4 spasi X5 dan time. Lalu kita klik OK. Nah, didapatlah hasilnya bahwa R square-nya adalah 0,99239. Selanjutnya kita pindahkan nilai ini ke Excel. Kita paste. Lalu model yang kedua juga caranya sama, quick estimate equation. Karena tadi X1, sekarang X2 yang menjadi variabel terikatnya. X1 berarti di sini X1 spasi X3 spasi X4 spasi X5 dan spasi time. Lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya adalah R square-nya 0,999329. Kita copy. Sekarang X3-nya yang menjadi variabel terikat. Quick estimation equation. X3-nya variabel terikat spasi X1, X2, X4 spasi X5 spasi time. Lalu kita klik OK. Nah, yang ini didapat R square-nya 0,968966. Kita copy lagi di sini. Nah, sudah. Selanjutnya X4-nya yang menjadi variabel terikat. X1 spasi X2 spasi X3 spasi X5 spasi time. Kita klik OK. Nah, di sini 0,74 ya. Saya copy. Lalu di sini X5-nya yang menjadi variabel terikat. X5 berarti spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4 spasi time. Kita klik OK. Nah, di sini R square-nya 0,997 dan seterusnya ya. Saya copy, lalu saya paste. Nah, yang ini yang terakhir adalah time. Nah, quick. Tadi belum di copy ya? Belum di copy. Oh, belum. Copy. Klik pastenya. Oke, sekarang yang time. Quick. Lalu estimation equation. Di sini time ya. Time yang jadi variabel terikat. X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4 spasi X5. Lalu kita klik OK. Nah, didapat hasil 0,99866. Kita copy di sini. Nah, sini ya. Sudah kita copy ya. Berdasarkan hasil estimasi pada persamaan regresi auxiliary diperoleh nilai-nilai R kuadrat untuk masing-masing model yang sudah kita cari. Ini adalah nilai R kuadratnya ya.
terlihat bahwa nilai R kuadrat untuk model 2 yang ini, untuk model 2, lalu model 5 dan model 6 itu adalah lebih besar ya dibandingkan dengan model utamanya, yaitu 0,995 ya. Dia lebih besar ya. Dia lebih besar dari model utamanya yang diwarnai hijau ini, itu lebih besar dari model utamanya. Sehingga berdasarkan aturan Klein dapat disimpulkan bahwa terjadi kolinearitas yang kuat antar variabel dalam model. Nah, selanjutnya di nilai variance inflation factornya itu kita bisa hitung ya. Tadi rumusnya adalah rumus dari VIF itu adalah sama dengan 1 dibagi 1 min R pangkat 2. Nah, berarti yang ini sama dengan 1 dibagi 1 dikurang R kuadratnya yang ini. Kita enter. Satu dibagi 1 min yang ini. Oke, kita hitung VIF-nya sama dengan 1 dibagi 1 min R kuadrat. Hasilnya, oh ini karena model utama ya, karena model utama jadi tidak kita hitung. 1 dibagi 1 min yang ini, itu 130,191 dan seterusnya, tinggal kita tarik saja. Nah, ini adalah hasil dari nilai VIF-nya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan VIF diketahui bahwa nilai-nilai VIF pada model persamaan regresi auxiliary sangat besar, yaitu jauh lebih besar dari angka 10 ya. Kecuali pada model 4. Model 4 cuma 3, sisanya itu lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kolinearitas yang kuat antar variabel bebas. Nah, untuk perbaikan multikolinearitas sendiri berdasarkan analisis terhadap hasil estimasi model dengan menggunakan data Longley tadi, dibuat suatu kesimpulan bahwasanya model telah terdeteksi mengalami masalah multikolinearitas, maka perlu dilakukan upaya perbaikan. Sesuai dengan metode perbaikan multikolinearitas, perbaikan terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti misalnya menambah data, menggabungkan jenis data time series dan cross section, transformasi variabel maupun mengeluarkan variabel dalam model. Nah, beberapa upaya perbaikan yang dilakukan terhadap model misalnya seperti ini. Dalam model utama terdapat variabel GNP price deflator atau X1 tadi ya. Di sini dan variabel GNP atau X2. Nah, kedua variabel tersebut dapat menghasilkan variabel baru, yakni variabel GNP real yang dapat diperoleh dengan melakukan transformasi variabel, yaitu rumusnya adalah RGDP sama dengan X2 dibagi dengan X1. Selanjutnya akan digunakan variabel hasil transformasi yakni RGDP untuk mengganti kedua variabel yang terdeteksi multikolinearitas, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Untuk melakukan transformasi tersebut dapat dilakukan dengan cara kita buka lagi sini ya, quick, lalu generate series, lalu di sini kita tulis RGDP sama dengan X2 dibagi dengan X1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tercakup ya RGDP-nya. Jadi pertumbuhan penduduk terjadi secara alami sehingga memiliki tren. Tadi variabel jumlah populasi X5 akan memiliki korelasi yang kuat dengan waktu, yaitu time ya,
atau X6, sehingga kita tidak perlu mempertahankan kedua variabel tersebut dalam model. Oleh karena itu kita bisa pakai salah satunya saja, misalnya variabel jumlah populasi X5 saja. Penggunaan variabel banyaknya orang yang tidak bekerja atau X3 itu dirasa kurang tepat digunakan untuk memprediksi pasar tenaga kerja. Jadi dimungkinkan lebih baik digunakan variabel persentase populasi penduduk tidak bekerja. Namun sayangnya data tersebut tidak tersedia. Jadi berdasarkan analisis terhadap upaya perbaikan multikolinialitas, maka model persamaannya yaitu YT sama dengan beta 0 beta 0T ditambah beta 1 RGD-PT ditambah tadi adalah beta 4 ya, beta 4 X4T ditambah beta 5 X5T lalu ditambah beta 6 di sini adalah time T ditambah error termnya. Jadi kalau misal ini adalah modelnya ya, jika model hasil transformasi tersebut diestimasi, nah kita akan mengestimasi ya RGDP X4 dan X5 ya dengan cara quick estimate equation Y spasi konstanta spasi RGDP spasi X4 dan spasi X5, lalu kita klik OK. Nah seperti ini ya. Jadi didapat hasilnya RGDP-nya 0,0002, X4 nya 0,05, X5 nya 0,08. Nah berdasarkan estimasi, jika digunakan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka hanya variabel RGDP yang signifikan secara statistik. Sementara kalau kalau misalnya 5% ya, karena dia kalau 5% kan 0,05, berarti yang di bawah 0,05 hanya RGDP-nya saja. Tapi kalau misalnya kita pakai derajat kepercayaan sebesar 10%, artinya 0,1, itu kita akan lihat bahwa yang di bawah 0,1 adalah RGDP, X4 dan X5. Maka ketiga variabel semuanya signifikan secara statistik. Jadi pemilihan derajat kepercayaan ditentukan oleh setiap peneliti disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan. Oke, demikianlah pembahasan saya mengenai multikoliniaritas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.